kita masuk pada cerita Nabi Yunus alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Anbiya dan surat As-Saffat kalau nggak salah, saya cek ayatnya dulu Pak. Kalau tidak salah itu di surat As-Saffat ayat 139 dan seterusnya. Wa inna Yunus minal mursalin. Yunus termasuk rasul yang diutus Allah kepada kaumnya. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabi Yunus kabur dari tempat dakwahnya, fasahama fakana minal mudhadin, lalu beliau dilempar dari perahu dan ditelan, faltaqamahul hutu wa huwa mulim, ditelan oleh ikan. Oh, nanti cerita ikannya melebar kemana-mana tuh Pak tuh. Kalau Al-Quran cuma nyebut ikan, lalu kita mendeskripsikan ikan dengan secara detail dan saya tidak tahu dari mana informasinya itu. Emang ikannya kayak apa? Kita juga sampai sekarang baru 10% tahu isi lautan kok Pak ya. Eksplorasi laut. Jadi ada banyak makhluk yang kita nggak tahu di lautan itu. Jadi nggak usah capek mikirin ikannya kayak apa. Apakah ikan paus atau jangan-jangan ada ikan yang lebih besar dari paus, nggak tahu lah. Lalu pada surat Al-Anbiya ayat 87 kalau nggak salah ya, saya bacakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan kisahkan singkat tentang kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran. Jadi Nabi Yunus itu dan semua Nabi, ini perlu diingat Pak, Nabi Yunus dan semua Nabi itu pasti orang mulia, pasti. Yang kedua, pasti orang pintar, karena tidak mungkin ada orang bisa menerima wahyu, paham wahyu dan bisa mengajarkan wahyu kecuali orang pintar. Semua Nabi Pak, semua Nabi itu pasti pintar. Semua Nabi juga pasti jujur, semua Nabi berakhlak mulia, semua Nabi. Bahwa kemudian Nabi-Nabi ini memiliki keahlian yang berbeda-beda, ya. Tetapi kriteria umumnya adalah mereka semua pintar, berakhlak mulia, sangat kuat dalam ibadah, sangat kuat dalam berdakwah. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan dan tegaskan bahwa semua Nabi yang dalam Al-Quran disebut itu disebut dalam konteks yang sangat indah dan sangat positif kalau dibandingkan dengan kitab suci agama lain yang memiliki informasi yang sama. Kita memuliakan para nabi, termasuk Nabi Yunus yang kebetulan potongan ceritanya disampaikan ke kita pada potongan yang kurang cemerlang. Jadi kalau saya boleh bikin timeline Pak, Nabi Yunus ini dari mulai beliau lahir sampai wafat, ini adalah gambaran manusia mulia, manusia sempurna, manusia yang sangat hebat. Tetapi dalam perjalanan hidup kan ada potongan-potongan Pak ya, ada fragmen-fragmen kisah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya tokoh yang Bapak kagumi, pasti dia punya pengalaman hidup yang menurut kita ya ada jeleknya. Misalnya Bapak kagum dengan orang yang sangat enak suaranya, lalu Bapak dekat dengan dia, tiba-tiba nggak sengaja Bapak dengar kentutnya ternyata nggak enak suaranya, gitu kira-kira Pak. Jangan kira bahwa penyanyi yang merdu kentutnya merdu, nggak juga. Tapi ada orang yang kemudian, apalagi Bapak suka dengan ini gitu, dalam pandangan kita dia kayaknya hidupnya sempurna, tapi ternyata dia kadang-kadang masih mengeluh gitu kira-kira. Nah, cerita dalam Al-Quran itu dipotong-potong. Nah, kebetulan cerita Nabi Yunus disampaikan kita pada fragmen beliau yang kurang cemerlangnya. Tetapi saya ulang, timeline Nabi Yunus dan semua Nabi dari mulai lahir sampai wafat itu timeline mulia, sempurna, indah dan hebat. Bahkan ketika timeline yang disampaikan ke kita itu kurang cemerlang, sebenarnya itu hebat. Saya kasih gambaran cerita Nabi Yunus versi ayat-ayat tadi As-Saffat dan Al-Anbiya. Nabi Yunus berdakwah dan seperti semua nabi berdakwahnya sangat serius. Saya sampaikan berkali-kali Pak, jadi nabi itu berat, tidak gampang. Jangan samakan nabi dengan tukang ceramah. Kalau tukang ceramah duduk kayak saya, pulang dikasih amplop. Cuma masjid ini doang yang gak amplop Pak.
karena ditransfer. Nabi nggak pakai itu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, nggak ada upahnya. Sudah dakwah capek-capek, kadang dicaci maki. Dakwah dari pagi sampai sore sehingga nggak sempat kerja. Kayak gitu Pak Nabi itu. Ada yang bisa kerja, iya udah kerja capek suruh dakwah. Orang biasanya kerja pulang sore istirahat. Tapi ini pulang kerja malah dakwah, capek jadi Nabi. Makanya saya yakin banget kalau di antara kita dikasih kesempatan jadi Nabi, jam 7 dilantik jadi Nabi, dapat wahyu pertama, jam setengah 8 sudah resign kita itu Pak. Capek banget Pak. Kalau kita semua melakukan aktivitas kan ada gambaran nanti dapat ini, nanti dapat ini gitu. Nabi nggak mengharapkan itu. Jadi saya ulang lagi, timelinenya penuh dengan keindahan semua Nabi. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus itu seperti Nabi yang lain mendapat penolakan yang kuat. Dan di antara kaumnya itu bukan cuma nolak, biasa ada yang ngeledek, ada yang jelek-jelekin, ada yang membuat berita bohong, selalu begitu Pak ya. Jadi orang baik itu ada yang mengganggu, orang diem aja juga diganggu Pak, apalagi orang baik gitu kira-kira ya. Sampai pada titik Nabi Yunus dapat wahyu dari Allah bahwa kaumnya yang jahat dan maksiat ini akan dihukum oleh Allah. Dan kita tahu bahwa zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, semua kaum itu, bukan semua kaum sih, sebagian besar, bukan sebagian besar juga, saya nggak tahu jumlahnya, sebagian gitulah, sebagian itu dihukum oleh Allah langsung. Ini yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi lain. Kalau kita tidak dihukum atas kejahatan, tapi dicatat sebagai dosa yang kalau nanti di akhirat Allah tidak maafkan, harus dihukum dulu. Tapi kalau dimaafkan tidak dihukum. Tapi kalau umat lain tidak, umat Nabi Lut yang melakukan sodomi misalnya, itu mungkin kena longsor atau apa sehingga mati. Nanti umat yang lain ada yang dihukum dengan cara ada suara keras sehingga kaget mati kaget Pak ya. Ada orang mati kaget ya. Mati itu caranya banyak banget ya Pak. Ada mati karena penyakit, ada yang mati karena nggak apa-ngapain, lagi duduk mati gitu ada. Ini ada yang mati dihukum dengan suara. Ada lagi nanti mati yang tenggelam. Nah, umat Nabi Yunus tahu bahwa dulu sudah ada kaum-kaum yang diazab oleh Allah karena ingkar dan karena maksiat. Nabi Yunus dapat wahyu disampaikan, kalau kalian gak beriman nanti akan dihukum Tuhan, ayolah beriman, apa sih susahnya gitu. Tapi kaumnya tetap gak mau. Akhirnya Yunus dengan kecewa dia pergi setelah dapat wahyu bahwa ini kalau begini terus 3 hari kita akan siksa gitu, kita akan azab gitu kira-kira. Nabi Yunus kemudian pergi. Kaumnya setelah ditinggal Nabi Yunus mulai mikir, loh kok Yunus pergi? Ini jangan-jangan beneran ada nih siksaan atau azabnya nih. Lalu mereka tobat Pak. Ini cerita unik, kayaknya cuma satu Nabi Yunus doang ini yang begini nih. Jadi kaumnya setelah ditinggal oleh Nabi Yunus, kaumnya tobat. Dipanggil lah, kumpulin, ayo kita ngumpul. Ini gimana nih, Yunus itu kita tahu orang baik, orang soleh, cuma kita aja yang dablek gitu kira-kira. Sekarang dia udah bilang akan turun azab dan kita tahu umat-umat yang lain juga diazab oleh Allah. Malah orangnya pergi, berarti beneran nggak nakut-nakutin nih. Kalau nakut-nakutin kan Nabi Yunus tetap di situ Pak. Nanti akan turun azab. Ya, orangnya masih di situ. Tapi Yunus beneran pergi. Akhirnya mereka semua taubat Pak. Berkumpul, mereka menangis, ya Allah kami taubat, kami minta maaf. Anak kecil sengaja dipisah dari emaknya sehingga anaknya nangis. Dan Allah Maha Pemaaf, dimaafkan. Nabi Yunus kemudian ketemu sama orang yang lewat, ditanya, dari mana Mas? Dari sini. Oh, gimana kabarnya kaum itu? Ya saya dari sana sih nggak ada apa-apa Pak, baik-baik aja seperti biasa. Nabi Yunus kecewa lah, bukannya diazab sama Allah? Enggak jadi diazab Pak. Cuma sekali doang kejadian uniknya ya. Nabi Yunus kemudian wadzannuni idzahaba mughadiba. Nabi Yunus dalam kondisi kecewa dan marah. Mughadiban itu gambaran terjemah, kalau saya menerjemahkannya adalah beliau marah
kaumnya juga marah, tanda petik Allah juga marah. Jadi yang kecewa, yang marah banyak. Pertama Nabi Yunus kecewa, udah dijanjiin azab nggak turun, kan reputasi saya sebagai nabi tercoreng. Nabi lain kalau ngancam terbukti, saya doang yang ngancam nggak terbukti. Ini kalau balik saya dakwah mau taruh mana muka saya gitu kira-kira. Kalau Nabi Yunus adalah saya, tapi Nabi Yunus tidak mengekspresikan hal itu, beliau cuma kecewa. Kaumnya juga marah pada Nabi Yunus, Allah juga dalam tanda petik marah. Karena Nabi Yunus merasa dalam tanda petik mulu Pak ya, karena saya nggak tahu secara pasti seperti apa. Nabi Yunus kecewa lalu memutuskan tidak kembali ke kaumnya. Dan saya memaklumi banget Pak, karena kalau saya jadi Nabi Yunus juga bingung. Aduh, saya balik tadi ketawain, katanya turun azab nggak jadi azab. Nanti dakwah dilecehin lagi nih. Aduh. Pergilah Nabi Yunus sampai di pinggir pantai, ikut perahu. Nanggung lah. Ibarat kata kalau kita di sini malu, udah pindah aja ke Malaysia gitu. naik kapal. Nggak tahu kenapa wadzannuni idzahaba mughadiba, marah pergi. Nah, kita balik ke surat As-Saffatnya, wa inna Yunus salaminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Abaqa itu kalau dalam bahasa fikih itu kabur Pak. Jadi kalau dalam pembahasan sholat jamak dan qashar itu, salah satu syarat orang boleh menjamak adalah pergi yang bukan maksiat. Jadi kalau bapak dan ibu ini pergi jalan-jalan, itu bukan maksiat, boleh jamak qashar. Pergi pulang mudik silaturahim, itu boleh jamak qashar. Yang nggak boleh dicontohkan adalah budak. Budak itu pergi, al-abdul abik, budaknya kabur, berarti dia sedang maksiat karena kabur dari majikannya, itu nggak boleh jamak qashar. Nah, ini digunakan id abaqa, ketika kabur Nabi Yunus ilal fulkil mashhun, naik perahu singkat kata, dan kita tahu ceritanya. Tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Mereka bingung, ini badainya gede banget, belum pernah badai sebesar ini. Nggak tahu kenapa tuh ada yang ngusulin Pak, ini selalu ada yang nyeletuk Pak ya. Ini jangan-jangan lautan marah sama kita, kita harus mengorbankan satu orang. Ini sebenarnya nggak relevan ini. Cuma kadang-kadang ya, misalnya saya punya pengalaman, ada di asrama yang ada yang kecurian dan beberapa santri Pak. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, itu jangan-jangan tuyul, kayak gitu ada yang nyeletuk tuh Pak. Celetukan yang nggak masuk akal nih lama-lama diamini. Iya ya, jangan-jangan ya, soalnya kita nggak ngelihat ada maling sih. Beberapa hari ini nggak ada orang yang masuk gitu. Masa sih kita maling diri kita sendiri gitu. Akhirnya disimpulkan beneran ada tuyul. Itu tuyul bodoh itu, ngapain nyari malingnya di pesantren? Jelas-jelas santri nggak punya duit. Kalau mau maling di ATM Pak ya. Kerja sebentar duitnya banyak. Ini maling di santri, pasti cari buka-buka dapat recehan. Tapi orang percaya. Nah, saya nggak tahu gimana tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ayo kita korbankan satu orang supaya lautan tenang. Ini nggak relevan Pak, dan nggak boleh diikuti. Ini tiba-tiba Jakarta hujan mulu, banjir. Ayo kita korbankan satu orang. Jangan-jangan ada yang nyeletuk nanti diikuti lagi beneran ya. Oke, jangan orang lah kalau gitu, kita korbankan kerbau. Kalau kerbau masih ada Pak ya, kerbau disembelih lalu kepalanya ditanam, ada yang begitu Pak ya. Itu mirip-mirip lah, beda dikit lah. Cuma untungnya bukan manusia tapi kerbau atau ayam. Baik, siapa yang dilempar ini? Mereka bingung. Ya yang tua lah, yang tua kan udah puas hidupnya, udah ngerepotin doang. Kata yang tua, enak aja yang muda lah, muda tuh kan belum ada manfaat hidupnya, ngerepotin doang. Yang tua ini yang berjasa. Ada yang bilang yang sakit lah, daripada sakit mendingan mati. Yang bilang jangan yang sakit, orang udah sakit disuruh mati. Ini sakit aja udah nggak enak dicebulin ke laut. Nyebur laut lagi tenang aja nggak enak, apalagi lagi ada badai. Aduh, bingung ini gimana. Udah diundi, fasahama, diundi betulan Pak. Nggak tahu kenapa yang keluar Nabi Yunus mulu. Nabi Yunus masukin nama, pasti undi keluar dia lagi. Aduh, kata orang-orang, dia orang baik, jangan dia dah. Diundi lagi, dia lagi gitu.
Padahal kalau saya masuk di situ saya ganti nama saya, misalnya nama saya Yunus, saya ganti nama saya siapa kayak gitu. Tapi kan Nabi nggak mungkin bohong ya Pak. Diundi lagi, keluar lagi, udahlah kita cemplungin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ini settingan zaman dulu begini Pak ya. Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan beliau merasa menyesal. Menyesal bukan ditelan ikannya, menyesal karena meninggalkan medan dakwah. Lupa bahwa dia cuma mungkin dicibir. Oh Yunus, informasinya salah. Lupa kalau Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup Pak. Lebih berat lagi itu. Nabi Musa dikejar-kejar, bukan cuma dia omong-omongin doang, bukan cuma bikin kuping merah, dikejar Pak, mau dibunuh Nabi Musa. Lupa kalau Nabi yang lain juga punya ujian yang sama berat. Beliau menyesal. Inilah yang saya sebut Nabi Yunus adalah orang yang yang mulia, yang sempurna. Tapi fragmen yang disampaikan ke kita adalah fragmen yang tidak cemerlang. Untuk apa? Menjadi ibrah buat kita Pak. Karena nanti dalam hidup kita akan dapati kondisi kayak Nabi Yunus Pak. Kita udah ngerasa berdedikasi, tetapi yang dapat promosi bukan kita gitu. Perasaan yang sering lembur kita, yang memenuhi target melampaui batas juga kita, tapi kenapa nggak disebut dalam sambutan pimpinan, kemudian yang dapat promosi malah dia gitu. Maka kita ingat cerita Nabi Yunus itu, kita akan bilang oh iya, Nabi saja pernah kecewa, maka kita pun akan merasakan hal yang sama. Nah baik, falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak bertaubat, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Yunus akan terus berada di perut ikan itu sampai kiamat. Apakah dalam perutnya mati atau hidup? Wallahu alam. Bisa jadi mati tapi jadi tulangnya nyangkut di badan ikan. Bisa jadi Pak ya. Tapi kemudian Nabi Yunus fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini surat As-Saffat kalau nggak salah. Di Anbiya ya. Fanada fi dzulumat. Beliau dalam kondisi gelap dalam perut ikan, beliau nada bermunajat pada Allah, alla ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan kecuali engkau wahai Allah, engkau maha suci, inni kuntu minadz zalimin, saya zalim, saya mengaku zalim, sudah dapat tugas tapi meninggalkan tugas cuma gara-gara kecewa. Jadi saya ulang lagi ini, Nabi Yunus itu kisahnya semua sempurna kecuali satu fragmen, dan kebetulan Al-Quran mengutip fragmen ini, fragmen di mana beliau kecewa dengan apa yang terjadi di masyarakat atau di kaumnya. Dari sini kita tahu kecewa adalah hal yang manusiawi. Jadi kalau kita kecewa dengan apapun, ya karena di hadapan saya bapak-bapak yang sudah bekerja, ya paling kecewa di kantor itu lumayan sering kayaknya gitu ya. Saya kalau menyampaikan ini banyak yang ngangguk-ngangguk Pak. Oh berarti dia pernah kecewa. Dan ternyata Nabi Yunus saja kecewa. Dan itu manusiawi. Jangan kemudian kita menyalahkan diri sendiri ketika kecewa. Ya memang itu sikap atau sifat yang bawaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Yunus itu sama dengan Nabi yang lain, itu pasti mulia. Cuma karena cerita yang ada dalam Al-Quran adalah fragmen bagian beliau kecewa, bukan fragmen sebelumnya di mana beliau dakwah sangat kuat, atau setelahnya di mana beliau kembali berdakwah dengan sangat hebat. Tapi pada bagian kecewanya ini, sehingga orang nyangka Nabi Yunus itu Nabi yang tidak bagus. Padahal itu salah. Nabi Yunus adalah Nabi yang sangat mulia. Nabi Muhammad pernah bersabda begini Pak, ini penting bagi saya supaya kita tidak menilai salah terhadap kisah yang ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau kira aku lebih utama daripada Nabi Yunus. Jangan, karena nabi-nabi itu semua punya keutamaan, punya kelebihan. Nah Nabi Yunus punya kelebihan lain. Nabi Muhammad bilang, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau anggap Nabi Yunus
aku lebih mulia dari Yunus bin Matta. Ternyata Nabi Muhammad menganggap Nabi Yunus sangat mulia, bahkan dalam beberapa aspek lebih mulia dari nabi yang lain. Nah, baik. Kenapa saya sampaikan kisah ini ada dua, Pak? Pertama untuk ya memberikan perspektif yang mudah-mudahan lebih benar terkait cerita Nabi, karena banyak sekali narasi yang menyatakan Nabi Yunus itu lemah, dakwah aja kabur gitu kira-kira. Lupa bahwa kaburnya Nabi Yunus itu mungkin kalau usia beliau sampai 100 tahun ya mungkin cuma seminggu 2 minggu, Pak. 100 tahunnya penuh dengan kebaikan dan peribadatan, tetapi dalam 2 minggu melakukan sedikit kekeliruan, tapi yang diingat itu mirip kayak kita lah, Pak. Kalau ada orang baik tiba-tiba salah dikit, yang diingat salahnya, Pak, ya. Saya punya pengalaman itu, ada orang yang lumayan rutin dibantu, Pak. Jadi kalau ada apa-apa minta uang, dan saya nggak keberatan ngasih. Kadang baru ngasih udah minta lagi. Kadang-kadang aneh juga ini perasaan, ini siapa sih ini gitu. Kadang-kadang tiap kali WA kok tiba-tiba tolong kirim uang gitu. Tapi saya kasih juga. Ketika saya nggak ngasih uang sekali, Pak, WA-nya penuh, Pak. Kayak nggak kenal aja, kita kan udah kenal lama, begini. Pas saya cek chat atasnya, lah baru minggu lalu saya transfer. Jadi yang diingat nggak ngasihnya itu. Padahal kan kalau orang nggak ngasih kan butuh napas dulu gitu ya. Ini kebetulan anak saya mau ulang tahun, saya mau beri kasih hadiah sepeda. Waduh, sepedanya dari saya ya. Saya aja nggak pernah ulang tahun dan nggak pernah dibeliin sepeda gitu kira-kira ya. Kadang saya ngerasa, tapi ya kayak gitu ternyata ada, dan saya yakin Bapak pernah punya pengalaman kebaikan yang lama dilakukan tiba-tiba hilang karena tadi ya keburukan yang terjadi sekilas gitu ya. Baik, jadi Nabi Yunus penuh dengan kemuliaan hidup, cuma ada satu fragmen yang kalau boleh saya bilang seminggu 2 minggu beliau melakukan merasakan kekecewaan. Tapi hebatnya, nah ini yang kita tiru, Pak. Nabi Yunus adalah contoh bagi siapapun yang sedang kecewa dengan hidup. Apa itu? Kembalilah kepada Allah. Jangan orang yang kecewa lalu murung tiba-tiba melakukan hal-hal buruk. Karena kita hidup di era internet, tahu lah ada orang yang narkoba itu gara-gara punya banyak masalah gitu. Padahal masalahnya nggak hilang dengan narkoba, malah tambah masalah sebaru, Pak. Ada orang punya masalah lalu minum mabuk, masalahnya tetap ada, nggak hilang, cuma tambah satu lagi, mabuk. Jadi Nabi Yunus adalah contoh yang sangat bagus, dan saya bersyukur Al-Quran merekam pada fragmen atau kisah Nabi Yunus saat beliau kecewa, supaya menjadi contoh buat kita. Nabi Yunus, nabi yang mulia saja pernah kecewa, dan kekecewaannya dilampiaskan dengan cara yang salah. Itu yang akan terjadi pada kita. Kita akan mendapati kekecewaan banyak, Pak. Kekecewaan di lingkungan, kekecewaan di politik. Saya kalau baca berita lalu baca komennya, ini orang kecewanya berat banget gitu. Kecewa dengan apapun yang kita nggak tahu, itu kadang-kadang nggak relevan juga kecewa begitu. Nah, Al-Quran memberikan contoh yang paling indah, Nabi Yunus. Kalau kamu kecewa, kembalilah kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Allah akan membiarkan dia terus di perut ikan itu. Tapi kemudian karena beliau langsung sadar dan kembali pada Allah, kemudian berkata, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau Maha Suci, sungguh aku zalim. Bapak dan Ibu sekalian, kekecewaan itu, saya juga lagi kecewa sebenarnya, Pak. Jadi saya ketika menyampaikan materi ini, saya juga sedang kondisi kecewa. Tapi uniknya, tiap kali saya menyampaikan materi seperti ini atau saya baca Al-Quran pas surat Yunus, kalau hari ini udah lewat, saya udah juz 21 ya, itu saya merasa, ya Allah, Nabi saja punya kekecewaan,
Dan Nabi Yunus mencontohkan apa yang kita lakukan saat kecewa itu ada, ya, kembali kepada Allah. Itu bagi saya adalah hikmah yang sangat besar, sesuatu yang harus kita syukuri, karena Allah menceritakan orang yang sangat mulia pada aspek kekecewaan supaya menjadi contoh. Bapak dan Ibu sekalian, munajat Nabi Yunus adalah inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku yang zalim. Itu adalah gambaran buat kita bahwa apapun yang kita rasakan itu karena kita yang melakukan kesalahan sebenarnya, bukan Allah. Entah pada aspek mananya kita salah sehingga kemudian yang harusnya begini jadi begitu, dan itu yang membuat kita kecewa. Ada orang yang dikecewakan dengan kawannya, rekan bisnisnya, karena investasinya ternyata ditipu. Ya mungkin kita zalim pada diri sendiri karena tidak hati-hati dalam berbisnis. Jangan nyalain Tuhan, tapi kita oh iya ya salah saya sendiri sih, karena saya kenal dia lalu percaya aja. Ada Pak orang yang seperti itu. Saya kalau mau cerita, saya pikir Bapak juga punya cerita yang mirip. Ada orang yang sudah berteman akrab banget, temennya baru ya mungkin 2 tahun 3 tahun, tapi akrab banget Pak, sudah touring bareng-bareng kemana, lalu nawarin investasi Pak, dipercaya. Dan ingat, orang nipu itu syaratnya harus dipercaya dulu ya Pak. Kalau orang mau nipu kita nggak percaya, nggak bakal bisa nipu. Orang yang bisa menipu kita adalah orang yang kita yakini dia jujur dan dia baik, memanfaatkan keluguan kita. Tiba-tiba ditipu. Ada orang yang, Pak ini kita punya tanah di sini, ayo kita investasi, hitungannya begini. Kita cairkan dana sekian, tiba-tiba pas kita ke sana nggak ada Pak tanah yang dibeli karena percaya aja. Nanti ada lagi investasi apa, dan kayaknya sekarang ada lagi apa kasus dana syariah atau apa gitu, saya nggak tahu, yang kemudian ternyata scam, tipuan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang zolim itu kita, bukan Allah. Tuhan salah saya apa? Kok tensi darah saya tinggi? Ya jangan nyalain Tuhan, berarti kurang olahraga, makan jeroannya terlalu banyak, begitu kira-kira. Tuhan salah saya apa? Tiba-tiba kok daerah saya kok banjir? Ya salah Tuhan lagi, bukan. Kita yang salah tidak menjaga lingkungan gitu. Jadi seharusnya ketika ada hal-hal buruk, introspeksi lalu kembali ke Tuhan. Apakah masalahnya selesai? Bisa jadi nggak selesai, tetapi kita lebih bahagia menjalani masalah itu. Itu yang penting Pak. Yang penting itu. Kalau kita kemudian berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan, kita nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas, malah tambah masalah baru. Tapi kalau memilih jalurnya atau memilih sikap Nabi Yunus, ketika ada rasa kecewa, kita kembali ke Tuhan, melanjutkan hidup lagi, kerja lagi, beraktivitas lagi. Mudah-mudahan dengan sendirinya nanti masalahnya hilang. Saya kasih contoh yang penutup terakhir. Ada orang yang kecewa karena ditipu investasi. Pilihan satu adalah dia tetap kecewa, lalu meratapi, marah-marah, nggak mau kerja, maka dia akan tetap dalam masalah. Tapi ada yang kemudian bilang, ya Allah, mungkin saya yang salah, sudahlah lanjut kerja lagi, beraktivitas lagi. Dan ketika kemudian dalam rentan waktu berapa yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita dapat untung yang setara dengan kerugian tadi, sehingga oh iya dulu saya kehilangan sekian puluh juta, sekian ratus juta, dalam waktu 2 tahun dapat lagi keuntungan 200 juta, sehingga uang yang tadi diselewengkan bisa kembali dengan cara yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, 2 hal tadi yang ingin saya sampaikan. Pertama, Nabi Yunus adalah manusia yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan, jangan kira saya lebih mulia dari Yunus. Dalam banyak hal, Nabi itu punya kemuliaan dibanding Nabi yang lain. Tidak ada satu manusia yang sempurna semuanya, tidak ada. Nabi Muhammad sempurna, iya, dalam kapasitas beliau sempurna. Tetapi pada aspek yang lain, misalnya fisik, misalnya argumentasi, misalnya kemampuan medis, Nabi lain yang punya kelebihan. Yang gak kalah penting adalah saya dalam kondisi yang kecewa, tapi alhamdulillah mulai reda, ya salah satu kuncinya yang mengingat kisah Nabi Yunus. Dan Bapak dan Ibu kalau nanti punya kenalan sedang kecewa dengan apapun, bolehlah kisahkan Nabi Yunus.
Nabi Yunus pernah kecewa, begini. Ayo kita memperbaiki diri, kita mendekat lagi pada Tuhan, lalu mulai menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka kerugian apapun yang kita hadapi mudah-mudahan bisa kembali. Apapun yang Allah takdirkan, kita tetap harus hidup dengan baik, tetap bahagia, dan kekecewaan yang tidak di-maintain, tidak dikelola dengan baik akan menghilangkan kebahagiaan itu. Nabi Yunus adalah contoh. Jangan sampai kemudian nanti masih ada orang yang misalkan Nabi Yunus lemah, jangan Pak ya. Itu Nabi yang sangat hebat. Tapi kan ini pernah kabur ya. Anda ngelihat pada aspek 2 minggunya dalam tanda petik, bukan melihat pada aspek 100 tahunnya. Dan kita pun dalam kehidupan sehari juga berusaha sebaik-baiknya, tapi tetap melakukan kesalahan. Dan Nabi Yunus menjadi contoh, saat terjadi kesalahan, saat terjadi kekecewaan, maka kita kembali pada Allah dan introspeksi, lalu melanjutkan tugas. Dan Nabi Yunus dimuliakan Allah sehingga namanya diabadikan menjadi surat dalam Al-Quran. Bapak akan menghatamkan Al-Quran, pasti ketemu dengan surat Yunus, pasti ketemu dengan Nabi Yunus. Kemuliaan apalagi yang bisa melampaui ini gitu kira-kira. Diabadikan Allah dalam Al-Quran, dibaca miliaran orang. Dari mulai Nabi dakwah sampai kiamat nanti kita nggak tahu, masih lama atau bentar lagi. Dan tiap kali baca Al-Quran pada juz belasan itu ketemu dengan Nabi Yunus, ketemu dengan surat Yunus. Baik Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah masuk waktu duha, kita bisa lanjut sholat duha. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.